Assalamualaikum, saya Dea Ivanka Putri, mahasiswa Hukum Perdata semester 2. Di sini, saya akan membahas mengenai perkawinan. Tentunya, kata perkawinan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lalu, apakah definisi perkawinan yang sesungguhnya? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam perkawinan. 1. Perkawinan monogami, di mana dalam satu masa perkawinan, seorang pria hanya menikahi seorang wanita. 2. Kebebasan kehendak, artinya dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah atas kehendak para pihak, tiada paksaan dari pihak lainnya. 3. Pengakuan kelamin secara kodrati, artinya perkawinan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita secara kodrati atau ciptaan Tuhan. 4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 5. Perkawinan bersifat kekal, artinya perkawinan itu dilakukan untuk seumur hidup, sehingga perkawinan sementara atau kontrak bertentangan dengan asas ini. 6. Perkawinan menurut hukum agama, artinya suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan dengan seorang pria dan seorang wanita yang agamanya sama. 7. Perkawinan terdaftar, artinya suatu perkawinan dikatakan sah jika didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan. 8. Kedudukan suami dan istri seimbang, artinya masing-masing pihak berkedudukan seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum. 9. Poligami sebagai pengecualian, artinya poligami dapat dilakukan sebagai pengecualian dengan alasan dan syarat-syarat yang berat. 10. Batas minimal usia kawin, artinya perkawinan ini dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah cukup umur, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. 11. Membentuk keluarga sejahtera, bahwa perkawinan itu hendaknya rukun, cukup sandang, pangan, maupun papan. 12. Larangan dan pembatalan perkawinan, artinya adanya larangan dan pembatalan perkawinan bagi perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan darah dan keadaan tertentu menurut agama dan hukum yang berlaku. 13. Tanggung jawab perkawinan dan perceraian, yaitu meliputi tanggung jawab para pihak dalam perkawinan terhadap anak dan harta dalam perkawinan. 14. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu berhubungan dengan hak atas warisan. 15. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang berlainan kewarganegaraan, bukan berlainan agama. 16. Perceraian dipersulit. Tujuannya adalah perkawinan itu bersifat kekal, maka dari itu dipersulit. 17. Hubungan dengan pengadilan, artinya para pihak dalam perkawinan itu untuk setiap perbuatan hukum tertentu seperti perceraian berhubungan dengan pengadilan. Kemudian terdapat syarat-syarat dalam perkawinan. Apa itu syarat perkawinan? Syarat perkawinan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Syarat perkawinan ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Syarat material, 2. Syarat formil. Lalu, apa perbedaan dari kedua syarat itu? Perbedaannya adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, atau nama lainnya yaitu syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah syarat atau tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan
menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku. Nama lainnya yaitu syarat objektif. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, syarat perkawinan yaitu 1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1. 2. Adanya batas umur minimal, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, menurut pasal 7 ayat 1. Ketiga, izin dari orang tua atau pengadilan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun. 4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan. 5. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama atau yang akan dinikahi, pada pasal 10. 6. Bagi janda sudah melewati masa idah atau masa tunggu. Lamanya waktu tunggu ini diatur dalam PP nomor 9 tahun 75, pasal 39. 7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan. Ini dilakukan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi, jangan sampai kelupaan ya. 8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan perkawinan. 9. Tidak adanya larangan perkawinan di antara pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Sebuah perkawinan dilarang apabila 1. Para pihak berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah. Contohnya, antara anak dan bapak. Maka, hal itu tidak boleh terjadi adanya perkawinan ya. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping, yaitu contohnya antara kakak dan adik. 3. Mempunyai hubungan semendah, yaitu perkawinan dengan mertua, anak tiri, ataupun dengan menantu. 4. Mempunyai hubungan susuan, yaitu antara anak dengan ibu susuannya. 5. Mempunyai hubungan saudara dengan istri, yaitu dengan adik ipar. 6. Yang oleh agama atau peraturan lainnya dilarang untuk kawin. Salah satu contohnya adalah perbedaan agama. Semua syarat-syarat yang telah saya sebutkan ini sifatnya kumulatif. Artinya, semua syarat harus terpenuhi. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah perkawinan akan ditunda sampai semua syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi, semua syarat-syaratnya harus diingat ya. Dengan adanya perkawinan, akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. A. Akibat perkawinan terhadap suami istri. 1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 30. 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 ayat 1. 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat 2. 4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka. 6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia. 7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. 8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. B. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. 1. Timbul harta bawaan dan harta bersama. 2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. 3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Pasal 35 dan pasal 36. C.
Akibat perkawinan terhadap anak. 1. Kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah. Pasal 42. Dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja. 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, sampai anak-anaknya tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Pasal 45. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendaknya yang baik. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai dengan kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya. Pasal 46. 3. Kekuasaan orang tua. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak. 2. Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi orang tua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan oleh orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Isi kekuasaan orang tua adalah 1. Kewenangan atas anak-anak, baik mengenai pribadi maupun harta kekayaan. 2. Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua itu berakhir apabila anak itu telah dewasa, anak itu telah kawin, dan kekuasaan orang tua dicabut. Putusnya perkawinan. Penyebab putusnya suatu perkawinan adalah 1. Kematian, disebut juga dengan cerai mati. Cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. 2. Perceraian, disebut juga dengan cerai gugat atau cerai talak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Menurut pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, Junto pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. 3. Putusan pengadilan, disebut juga dengan cerai batal. Cerai batal atau pembatalan perkawinan ini diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ke tempat tinggal suami atau istri. Bagi yang beragama Islam, diajukan ke pengadilan agama, dan bagi yang bukan beragama Islam, diajukan ke pengadilan negeri. Bagaimana bila perkawinan dapat dibatalkan? Yaitu harus memenuhi syarat-syaratnya. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kedua, salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Identitas palsu ini misalnya tentang status, usia, ataupun agama.
3. Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. 4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Contoh dari kasus pembatalan perkawinan ini adalah mengenai pembatalan pernikahan dari seseorang yang bernama Ludwig yang diduga sebagai suami presenter Jessica Iskandar. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta juga sudah mengakui bahwa mereka sempat terkecoh dengan surat bodong yang menyatakan bahwa Jessica dan Ludwig telah menikah. Atas surat tersebut, pihak Disdukcapil DKI mengeluarkan akta nikah untuk Jessica Iskandar. Apabila dianalisis dari syarat tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dari peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, di mana dalam kasus ini sedikitnya telah melanggar beberapa pasal dari peraturan pemerintah tersebut. 1. Dianggap objek gugatan bertentangan dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan karena perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. 2. Objek gugatan bertentangan dengan pasal 82 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 karena tidak didasarkan pada surat perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan yang sah. Hal ini karena dalam kronologi kasus ini, pihak gereja tidak merasa telah melakukan pemberkatan terhadap perkawinan itu. Dan ternyata, pendeta yang telah diklaim oleh Jessica Iskandar merupakan pemberkatan itu adalah ternyata fiktif. Tidak ada daftar pendeta yang tercatat dalam gereja itu. Dalam hal ini, mengapa proses pembatalan perkawinan yang dilakukan selaku kuasa hukum Ludwig bukan di pengadilan negeri, tetapi di pengadilan tata usaha negara. Hal itu karena yang diinginkan selaku penggugat bukan hanya membatalkan perkawinan saja, tetapi ingin membatalkan akta yang dibuat Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Maka dari itu, dari kasus tersebut telah terjadi pembatalan pernikahan antara Ludwig dan Jessica Iskandar. Jadi, pernikahan mereka dianggap tidak ada. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih karena telah menonton video ini.